Babi bodoh, cepat lari. Kalau kamu terlambat dan mengganggu aku jadi dewa, aku akan masak kamu. Ah, Ah, ah. Kekilevan. Pelindung gunung. Nggak bisa masuk. duh, kenapa kamu bodoh, kayak babi? Memang aku babi. Sial, habislah. Waktu untuk jadi dewa sudah hampir tiba. Guru, cepat bantu aku. Aku tersesat lagi. Murid nakal ini. Haha, guru. Hei, ah. Guru, aku masih murid favoritmu. Duduk tenang. Sudah waktunya. Xiao 11, sebagai gurumu. Akan kubantu agar kau bisa naik tingkat. Uhuk. Aduh, gagal lagi. Aduh. Semua salahku. Seharusnya aku tidak membawa kamu kembali. Tanpa itu, Baihe Guan tidak akan terkena nasib burukmu, dan tidak akan disambar petir setiap tahun. Sekarang hanya tersisa aula utama. Aku telah mengecewakan Bayegwan. Aku mengecewakan leluhur. Uhuk. Jangan begitu, guru. Harus melihat sisi baiknya. Setidaknya, aula utama masih ada tidak? Guru besar Burak, aula utama kuil tersambar petir. Kamu. Kalau begini terus, petir ini cepat atau lambat akan menyambar kepalaku. Aku harus mengusirnya dari gunung. Ikut ke aula. Baik, guru. Oh, ternyata begitu. Guru besar, kenapa denganmu? Tidak masalah. Xia. Tadi. Guru sudah menghitung untukmu. Kamu bahkan jika berlatih 1000 tahun lagi, tetap tidak bisa naik jadi dewa. Kenapa? Mencari ilmu dan jalan keabadian harus meninggalkan masa lalu. Saat ini kamu, meski kekuatan menurun ke tingkat Daluo Jinxian, hampir naik ke tingkat selanjutnya. Segala alasan masih belum terselesaikan. Kamu, meskipun berlatih lagi, tidak akan membantu. Guru, jika itu alasan, potong. Tali karmanya tidak bisa diputus. Orang tuamu masih ada di dunia ini. Belum membalas budi asuh, alasan belum terselesaikan. Kamu harus turun gunung, menyelesaikan urusan ini barulah naik ke tingkat dewa. Menyelesaikan urusan. Bagaimana cara menyelesaikan? Mereka memberimu kehidupan. Kamu turun gunung dulu. Balaslah budi mereka penuhi kainginan. Dengan itu, urusan ini akan selesai. Tidak mau. Waktu itu mereka meninggalkan aku. Sekarang suruh aku balas budi. Kenapa? Tidak mau. Budi kehidupan masih ada, urusan ini harus dibalas. Lagi pula. Mereka mungkin saat itu dibujuk oleh orang lain. Aku tidak mau. Guru, jangan lagi membela mereka, apalagi aku akan jadi dewa. Kalau tidak mau pergi, ya sudah. Bakti kepada orang tua belum selesai. Kamu tidak bisa menjadi dewa. Baguslah. Masih bisa temani aku beberapa tahun lagi. Tidak bisa. Guru,
Keponakan besar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergi saja. Kamu punya jalanmu sendiri. Aku benar-benar pergi ya. Tenang saja, pergi saja. Tak usah kembali jika tak ada apa-apa, lebih baik jangan kembali jika ada masalah, pergi temui adik-adikmu. Nanti saat kamu sudah sampai di kaki gunung, aku akan menyuruh mereka mencarimu. Xiao Jian. Kirim pesan ke murid-muridku, beritahu mereka, hehe, kakak turun gunung. Ya Tuhan. Murid-muridku yang baik di dunia, hei, adikmu yang baik. Ini dia. Ho. Ayo, ikuti aku kembali ke kuil. Pin. Kakak telah turun dari gunung hari ini. Semua saudara tertawa. Aku menunggumu. Merah panas hahaha. Saudara ketiga, Kakak keenam. kamu akan dipukuli sampai mati oleh kakakmu, kan? Biasakan saja. Dia akan tersentuh. Oh, tidak. Kita sudah di sini. Dia seharusnya sudah tiba lebih awal. Apa dia tersesat lagi? Bukankah aku sudah menyuruh San untuk menjemputku? Barang. Ini di mana? Ini di mana? Guru tua itu bilang biarkan Lao San datang menjemputku, tapi tidak tahu bagaimana menghubungi mereka. Tidak membawa lambang suara. Di kaki gunung, ambil. Di dalamnya ada kontak orang tuamu. Nanti setelah turun gunung bisa menghubungi mereka. Sudahlah, langsung pergi ke rumah mereka, telepon langsung. Jin Xiu, perjanjian pernikahan antara keluarga Fu dan keluarga Chu sudah ditetapkan bertahun-tahun lalu. Sekarang waktunya untuk dibicarakan. Namun, putri kandungku Chu 11 hilang 10 tahun yang lalu. Menurutku lebih baik menggantinya dengan anak angkat kami, Lan Lan. Rubah tua melihat aku sakit. Terburu-buru menikahkan putrinya di sini, juga bagi-bagi harta keluargaku. Keluarga Fu kami selalu menepati janji. Karena kakekku yang menetapkan pasangan pertunangan adalah Chu 11, sebagai cucu aku juga merasa segan membantah beliau. Karena Chu 11 menghilang, kurasa pertunangan ini harus dibatalkan. Halo, ini Siapa kamu? aku ayahmu. Tidak, Bukan, ayahku, aku putri Chu 11. Chu 11, kamu masih hidup. Aku bisa hidup 180 tahun. Aku datang untuk membalas cepat jemput aku. Kita harus segera, jangan tunda kenaikan. Dia bicara yang aneh-aneh, tapi baguslah Chu 11 kembali. Biar dia menikah, setelah Fu Jin Xiu mati, harta keluarga Fu tetap akan jadi milik keluarga Chu. Juga agar Lan Lan tak perlu menikah dan menderita. Baiklah, baiklah, 11, tunggulah, aku segera atur orang untuk jemput kamu. Hahaha Jin Xiu, Chu Shi kembali. Hahaha, tapi, kebetulan saya ada sedikit urusan. Dia kan tunanganmu, jadi menurutmu? Baiklah, karena dia tunanganku, tentu saya harus jemput dia. Baiklah menantuku, aku antar kamu. Dulu menipunya untuk Daerah terpencil, dijatuhkan di antah berantah, dia masih hidup. Hei. Sira menjadi Fu Jinxiu dan membunuh Chu Shi. Keluarga Chu hanya dapat memiliki satu anak perempuan. Tuan muda, kita di sini menarik diri dari pernikahan. Mengapa menjemput Nona Chu? Rubah tua itu, Chu Jingye, akan melakukan apa saja untuk masuk ke keluarga Fu. Siapa tahu dia mengatakan sebenarnya? Mari kita cari tahu dulu. Tuan muda, saya akan mengurus ini. Anda dalam kesehatan buruk bertahun-tahun, dan kondisi Anda memburuk. Jangan khawatirkan masalah sepele seperti itu. Telepon dia.
Nona Chu, di mana? Ah, saya di mana? Saya di pinggir jalan. Dia bilang dia di pinggir jalan. Apa? Tuan muda, Nyonya bilang dia di pinggir jalan. Kamu di mana? Kamu tidak mengerti? Aku bilang aku di pinggir jalan. Aku tanya alamatmu. Aku belum bagaimana tahu ini di mana? Nah, ada nggak bangunan khas di dekatmu? Bangunan khas. Biar aku lihat ya. Ada lampu lalu lintas di sana. Lampu lalu lintas tidak ada di semua jalan. Lihat bangunan lain. Lainnya. Ada tembok merah. Tembok merah. Aduh, tembok merah. Kamu ngerti nggak? Cari orang lain. Jangan ganggu aku jadi immortal. Kamu. Tuan muda, mungkin Nyonya muda maksudnya SMA kota. Tunggu di sana, segera datang. Tidak paham dunia. Entah berapa kamu terima dari keluarga Chu, baru berani maju ke masalah ini. Ayo. Adik, malam-malam mau ngapain nih? Ayo sama kakak kebar, minum-minum. Pergi, kalau tidak, teriak orang. Kamu ngapain sih? Dingin gini pakai baju begitu. Pasti mau menggoda laki-laki. Tolong, 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 tolong. Menculik gadis di tengah hari bolong. Bukankah ini datang sendiri? Untuk membuatku naik menjadi dewa dan mengumpulkan amal baik? Sedang apa itu? Tidak lihat? Itu kan tindakan buruk. Kamu juga, kamu juga, kamu juga. Mau gabung, mau gabung, mau gabung, mau gabung? Baiklah. Haha. Begini mainnya? Ada lagi. Ginjalmu ini. Sepertinya tidak Ngapain bengong? Serang dia. Ya, Kerja. Kerja. Masih mau main game ini? Nenek buyut, Nenek bu... aku salah, lihatlah. Aku salah. Aku salah. Pergi-pergi. Pergi. Ayo, 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 ayo. Gadis, cepat pulanglah. Kurang ajar, akan kutabrak. Tabrak dia, bos. Oh, bos, apa yang terjadi? Kita terjatuh, bos. Bos, cepat pikirkan jalan keluarnya, bos. Jangan ada yang bergerak, aku takut sekali, bos. Tuan muda, cepat lihat. Cepat lihat. Masih bisa disebut manusiakah ini? Berhenti. Ya Tuhan. Tolong, kakak. Kakak. Kakak, aku takut. Kakak. Ya Tuhan. Kakak, pikirkan sesuatu, aku takut. Kakak. Tolong. Pergi. Astaga. Selesai. Menyelamatkan nyawa dapat pahala ganda. Jalan naik tingkatku ini. Jadi lebih lancar sekarang. Ming, Tuan muda, barusan itu halusinasi kah? Kamu adalah Chu. Kamu datang menjemputku. Betul. Chu Jingye menyuruhku datang menjemputmu. Siapa namamu? Kenapa tertawa? Tuan muda. Pergi. Baiklah. Bukan dari mana kamu belajar yang... Tadi beberapa geng kecil itu memanggil gadis itu seperti itu untuk memujinya cantik. Aku memanggilmu seperti itu. Ada yang salah? Kenapa? Orang bodoh seperti ini untuk memerankan Chu 11. Berapa banyak uang yang diberikan oleh keluarga Chu padamu? Uang apa? Berpura-pura apa? Aku tahu rencana jahatmu dengan Chu Jingye. Kamu sangat kuat. Uang apa tidak bisa kamu hasilkan? Kenapa datang ke masalah? Apakah layak kehilangan nyawa demi keuntungan kecil ini? Kamu mau ngapain? Melihat kamu gini, gak kayak orang sakit parah.
Kenapa ngomong hal-hal yang aku gak ngerti? Kebetulan aku baru aja meneliti jimat baru. Aku cobain ke kamu ya. Apa-apaan ini? Aku tanya ya, keluarga Chu bayar kamu berapa? 1 juta. 3 juta. 5 juta, kasih lebih banyak. Aku kasih kamu 3 kali lipat. Wah, jimat ini gak ampuh. Aku ganti ya. Apakah kamu mengerti? Ambil uang ini, pergi sejauh mungkin. Diam, ada orang datang. Benar apa yang dikatakan guru. Untuk naik tingkat, memang perlu turun ke dunia fana, membasmi 5 pembunuh. Ini lebih bermanfaat daripada 10 tahun berlatih di gunung. Tuan, Nona Chu, pergi dulu. Aku menghalangi mereka. Minggir. Kamu menghalangi saya. Kalian siapa? Kemari mau apa? Nona memerintahkan. Bunuh dia. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Pergi-pergi. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Orang tak berguna. Pergi. Diam. Aku hanya ingin membalas budi, naik tingkat. Kenapa banyak urusan? Siap bertugas, siap bertugas, siap berangkat. Bro, kamu sudah bangun. Bisakah kamu membuang hal tidak berguna dari kepala? Oh, si bodoh. Kamu sudah bangun. Kamu apaan sih? 3 orang saja tidak bisa kalahkan, kalau bukan si bodoh, pecundang, hahaha. Asisten Lin mana? Dia pergi cari orang jemput kita. Nyanyi bersamaku lagu ini. Aku akan turun, aduh. Aku akan turun, kelinci kecil, segera berhenti. Kelinci kecil baik, buka pintu. Ayo hitung. 2, 4, 6, 7, 8. Kenapa kamu lihat aku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cik potong. Saya bilang, orang seperti kamu jangan ikut campur urusan keluarga Chu. Dengar saya, ambil uang dan pergi saja. Halo. Kamu pikir otakmu dipukul hingga bodoh? Bagaimana bisa menyelesaikan merawat otakmu? Apa harus terjadi agar kamu meninggalkan keluarga Chu? Belum mengerti? Mereka ingin memperalatmu untuk menipu uang keluargaku. Sudahlah, jangan diobati. Otakmu sembuh tetap ngiler. Anda. Tuan muda, mobil sudah datang. Oh, baiklah. Bisa pulang sekarang. Waktu itu setelah mengadopsi Lanlan, tak lama kemudian, Chu Si hilang. Tak disangka, dia akhirnya kembali. Dia itu pembawa sial. Dulu, hampir saja dia menghancurkan keluarga ini. Kalau bukan demi uang keluarga Fu. Kalau bukan demi uang Fu, aku tidak akan membiarkan kembali. Tuan. Nyonya. Fu bawa putri ke... Tuan Fu bawa putri kembali. Mereka adalah orang tuaku. Takdir sulit dipisahkan. Tak tahu bagaimana membalas budi mereka. Kasarnya orang ini. Jin Xiao. Kamu tadi bilang bukan masalah Chu 11. Sekarang Chu 11 sudah kembali. Pernikahan kalian harus segera diurus. Chu Jingye ini tak bisa sabar, wanita ini tak mau kompromi. Wanita ini benar-benar keras kepala. Harus cari alasan buat batalin pertunangan. Pernikahan apa? Tentu saja pernikahanmu dan Jin Xiu itu sudah dijodohkan sejak kecil. Pertunangan. Budi balasan orang tua ini bikin pusing. Kalau nikah lagi sama dia bakal ada karma lagi, gimana bisa jadi dewa nih? Pernikahan ini memang ditentukan langsung oleh Tuan Fu. Aku harus berdiskusi baik-baik dengannya.
Selesai sudah, berhasil dicapai keluarga Chu. Siapa bilang aku mau nikah sama dia? Aku mau batalin pertunangan. Aku mau batalin pertunangan. Pernikahan ini sudah lama diputuskan. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Siapa yang memutuskannya nikah saja? Aku Kamu, ngantuk, tidur, selamat malam. siksi kamu. Jin Siu, aku akan bicara dengannya. Tidak perlu. Tidak perlu, kalau Cusi tidak mau, ya jangan dipaksa. Toh pernikahan yang dipaksa tidak bahagia. Aku yang sudah hampir mati ini, tidak mau mengganggunya. Jangan, jangan. Kenapa Chu 11 menolak perjodohan itu? Tuan muda, kenapa kamu seperti itu? Coba selidiki, siapa sebenarnya si Chu 11 palsu itu? Bibis Hang, bukankah seharusnya kamu menyiapkan sarapan saat ini? Nyonya, Nona, kalian pergi sendiri untuk melihatnya. Oh. Hei, Chu 11. Apa yang kamu lakukan? Makan gak kelihatan? Latihan menghabiskan banyak energi. Lihat aku menunjukkan ke kalian, 3 suap makan 1 ekor babi. 3 suap makan Chu 11, kamu. Kamu gadis, kok bisa nggak punya tata krama seperti ini? Katakanlah apakah kalian punya keinginan cepat katakan, jangan halangi aku. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Dewi, sudah tahun-tahun kamu hilang. Bahkan norma dasar pun kamu lupa. Apakah kamu mengejekku? Aku hanya berniat baik. Aku balas budi kepada orang tua menuntaskan karma, apa urusannya denganmu Dewi besar berbicara di depanmu. Berani bicara padaku. Omong kosong apa ini? Aku tahu, kamu menderita selama ini tapi. Kenapa pukul aku lagi? Terlalu berisik. Gak tahan, ngomong lagi. 2 orang ini ada bekas tamparan di wajah, simetris, ayo pergi. Tunggu saja. Chu 11 ini benar-benar pembawa sial. Sebelum dia kembali, keluarga kita baik-baik saja. Begitu dia kembali, seluruh keluarga jadi gak tenang. Gadis itu gak bisa tinggal di keluarga Chu. Kalau dia gak pergi, seluruh keluarga kita bakal celaka gara-gara dia. Ayah ibu, bagaimana kalau biarkan kakak menikah? Ya, lakukan saja begitu. Dengar-dengar keluarga Jiang punya seorang putra. Walau agak kurang ajar. Tapi keluarga Jiang cukup berada. Jika Chu 11 menikah ke sana, pasti hadiah pernikahan tidak sedikit. Baik. Besok aku akan atur untuk mereka bertemu. Wah, Kalian berharap aku menikah ya? Ayo bicara. Siapa yang suruh kamu mencuri dengar? Ada aturan atau tidak? Apakah jika aku setuju menikah, hutang budi ini dianggap lunas? Ya, asalkan kamu mau menikah. Setelah itu, hubungan dengan keluarga Chu akan selesai. Baiklah, aku pergi. Ya. Apakah kamu Nona Chu 11?
Orang ini punya banyak karma buruk. Tidak tahu berapa banyak gadis yang telah ia menikah dengannya, menghantam petir, kita bebas dari karma dan memiliki lebih banyak pahala. Aku bisa membalas kebaikan keluarga Chu. Ibu dan ayah, kalian terlalu baik padaku. Nona Chu Sie, kau sangat cantik, bukan? Kau juga wangi. Bertahanlah, demi kenaikan pangkat, demi kenaikan pangkat, demi kenaikan pangkat, aku bertahan. Chu 11, bagaimana penyelidikan? Kami telah menemukan bahwa dia benar-benar Chu Hei, putri Chu Qingyip, tapi dia adalah seorang gadis yang malang. Keluarga Chu percaya kebohongan pendeta Tao bahwa dia akan membawa pengaruh buruk bagi ayah, ibu, suami, dan putranya, dan mereka memperlakukannya dengan buruk sejak dia masih kecil, dan belum mencarinya sejak dia hilang. Tuan muda, lihat. Mundur sebentar kesal, sabar sebentar kacaukan hati. Aku, nggak tahan lagi, nggak tahan lagi. Kue tak berguna, itu kamu, itu kamu. Aku membantu kamu. Jangan panggil aku julukan itu. Bantu aku masih butuh kamu yang aku masih bantu aku, orang tidak berguna. Siapa dia? Oh, dia. Oh, ayahku mengenalkan calon pasangan untukku. Katanya, Chu Jingye sedang tidak beruntung. Nona Chu dianggap sial. Semua kesalahan ditimpakan padanya, bahkan disuruh menikah dengan pria yang tidak benar. Chu Jingye membiarkanmu bertemu orang tidak berguna seperti ini? Yah, tak ada pilihan lain. Dia ayahku, aku harus menurutinya. Pria brengsek ini bisa membantu membalas budi, juga memperbaikiku. Jarang ada yang seperti ini. Kalau lewat desa ini, tidak ada toko inilah. Gadis bodoh ini. Chu Jingye sudah seperti itu padanya, dia masih membela Chu Jingye. Kalau kamu... Suhu 11. Kamu bagaimana? Ha Chushi. Kamu sedang apa? Mengenalkanmu pada Jiang Shao, begini cara kamu berkenalan. Kamu baik-baik saja? Jangan marah ayah, kakak punya ambisi tinggi, dia meremehkan Tuan Jiang. Memang... Lihat dirimu sendiri. Sudah bagus ada yang mau sama kamu. Masih pilih-pilih. Menurutku kamu... Cuma mau. Baikin celaka sekeluarga kita. Dia adalah ayah kandungku. Bertindak akan menanggung karma buruk, berpengaruh pada kenaikan tingkat. Tapi guru tidak pernah bilang seperti itu pada saya sejak kecil. Seandainya tahu begini, seharusnya aku membunuhmu saat kau lahir. Dia adalah putrimu, perkataanmu terlalu kasar. Sebagai ayah, mendidik anak itu wajar. Tuan Fu, karena pertunanganmu dengan Chu 11 batal. Jadi urusan keluarga Chu bukan urusanmu lagi. Tuan Jiang, bagaimana menurutmu putri kecilku? Kalau kau puas, besok kita langsung menikahkan kalian. Ah, puas. Hehehe. Hahaha. Hahaha, puas sekali. Aku puas, cepat. Besok menikah, lusa naik ke surga, jadi dewa. Aku tidak setuju. Apa hakmu untuk tidak setuju? Aku mau menikahi Chu 11. Urusannya aku yang tangani. Tenang aja, ada aku, nanti gak ada yang berani bully kamu. Bukan. Dia sedang apa? Urusan putus tunangan sudah dibicarakan. Sekarang Fuan berubah pikiran, apakah ini menghina keluarga kami? Fuan, meskipun keluarga Chu kami tidak sebanding dengan keluarga Fu kalian. Tapi kami bukan buah yang bisa dipermainkan semudah itu. Urusan putus tunangan adalah kesepakatan awal. Sekarang kamu mau nikah dengan putriku. Sudah terlambat. Ayo pergi. Tuan muda, orang-orang sudah pergi. Orang yang aku inginkan, tidak ada yang bisa mencuri. Perjodohanmu dengan Fu Jinxiu dibatalkan. Yang itu, Jiang 11. Menurutku cukup baik. Besok aku akan mengatur pernikahan kalian.
Kamu tidak perlu memikirkan yang lain. Tinggal menikah dengan Jiang Shao saja. Kamu pikir kamu bisa melawan keluarga Chu? Lebih baik kamu menikah saja. Besok nih, Besok lusa bisa naik ke dunia dewa. Lancar banget ya. Akan menikahi Chu 11, urusan pasti ditangani. Orang itu kayaknya. Orang itu kayaknya lumayan tampan. Hei, naik ke dunia dewa yang penting. Tuan Muda. Kenapa buru-buru? Nona Chu memang hari ini menikah. Lokasi hotel sudah ditemukan. Bawa dan ikut aku pergi. Baik. Kalian mau kemana, Nyonya? Kami akan mencarikan menantu buatmu. Pernikahan Nona Chu 11 dan Tuan Jiang 11. Di lokasi pernikahan, saya pembawa acara pernikahan, Long Tao, silakan pasangan pengantin masuk. Pengantin pria. Hei. Kenapa nggak beraturan? memalukan. Ya. Tuan Jiang 11. Apakah Anda bersedia menikah dengan gadis cantik di depan Anda ini untuk selamanya? Bersedia? Saya bersedia. Meski tidak lama mengenal. Bersedia menghabiskan hidup. Untuk menjaga kamu. Mencintai kamu. Hingga akhir hidupku. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menolak pesona saya. Setelah selesai, kita akan menggunakan 9 petir surgawi untuk membunuhnya. Nona Chu hai. Kau mau? Jangan tanya. Aku bersedia. Aha. Cut. Lihat. Apa yang saya katakan? Dia belum melihat dunia. Lihat dia. Seperti belum pernah lihat pria sebelumnya. Bisa kelihatan jelas. Penggantin wanita Cintai suaminya sepenuhnya, sekarang saatnya tukar cincin kawin. 2. Sebentar lagi selesai. Pasang cincin. Selesai sudah. Aku bisa jadi dewa. Cepat. Aku sebentar lagi bisa naik ke surga. Hahaha. Tunggu. Kenapa kamu datang ke sini? Untuk menghentikan pernikahan. Jalan naik surgaku. Apa yang kamu lakukan? Selesai. Semuanya selesai. Terperangkap oleh karma. Aku tidak bisa naik ke surga lagi. Hu Jinxiao. Berani-beraninya bikin gaduh di pernikahan keluarga Chu. Apa kamu tidak menganggap keluarganya penting? Chu Jingye, kamu masih berani bicara. Si Jiang 11 terkenal sebagai orang malas. Pandai berjudi, main perempuan, dia bisa. Tapi kamu malah nikahkan Chu 11 dengan pecundang macam ini. Nikahkan dengan pecundang macam ini. Jangan takut. Mulai sekarang ada aku. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan siapapun yang tidak kamu inginkan. Sedang naik, kamu bikin onar. Nona Chu. Kami sedang membantu kamu. Kamu berbuat apa? Chu 11. Saya tahu kamu banyak menderita di keluarga Chu. Tenanglah. Nanti, orang-orang keluarga Chu tak akan berani lagi mengganggu kamu. Jangan marah. Sangat mudah untuk terbawa suasana. Si manis tidak melakukan kesalahan. Berkelahi dengan dia, itu adalah dosa. Mari kita tanyakan pada guru bagaimana menyelesaikan ini.
Nona Chu. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. CH, CH, CH. Xiao Jian, panggil guru. Baik, guru. Guru, guru. Xiao 11 ya. Kenapa kamu berpikir menelepon gurumu? Ah, guru. Anda bilang bantu wujudkan keinginan orang tua, saya bisa naik tingkat. Sekarang setuju untuk menikah. Sebentar hubungan karma akan terputus, saya bisa naik. Sekarang muncul seorang pria. Di antara kami ada banyak garis. Bantu aku lihat ada apa ini. Baik-baik. Murid tunggu dulu. Ini salah satu dari 9 sebab akibat garis cinta. Gadis ini sejak kecil ikut aku di gunung, tanpa hati tanpa perasaan. Kupikir dia naik level dan tidak akan menemui masalah cinta. Tapi ternyata luar biasa, hahaha. Garis cinta. Oh guru, jangan pedulikan garis ini dan itu, cepat bantu aku lihat bagaimana cara memutusnya. Sebab akibat ada di dirimu sendiri. Jika ingin memutuskan, Apa maksudnya? Harus mengandalkan diri sendiri. sebagai guru, aku tidak bisa membantumu. Kamu harus paham sendiri, Hehehe. Hei, hei, guru, orang tua yang tidak bisa diandalkan. Semua salahmu, dasar tidak berguna. Ayo, kita pulang. Sudahlah, mengandalkan yang tidak berguna ini untuk urusan cinta, menyebalkan. Ayo pergi. Kenapa? Chu 11, beritahu, tanpa izinku tidak pergi. Hari ini, menikah dengan Jiang Shao. Mulai sekarang, Chu 11 adalah anggota keluarga Fu. Aku akan membawanya pergi. Aku lihat siapa yang berani menghentikanku. Aju. Kamu. Sekarang gimana? Atau coba aku seperti menghadapi orang tua, selesaikan keinginannya. Ada keinginan? Kasih tahu aku, bantu selesaikan, aku masih harus naik level. Ayo cepat selesai. Sisi, kamu mengalami banyak kesulitan. Menikah denganku, aku tidak akan membuatmu menderita. Tidak perlu memikirkan membalas budi. Apa ini? Maksudku, aku bisa bantu kamu selesaikan keinginanmu. Gak usah dihitung terlalu detail. Orang ini susah diajak kompromi. Orang ini kok sangat keras kepala. Dia seperti ini, aku bagaimana bisa memutuskan hubungan emosional dan mencapai pencerahan. Sampai. Sebelas, kita sudah sampai rumah. Awan keberuntungan di atas kepala, tidak disangka orang ini lahir di keluarga yang sangat beruntung. Sejak Fu Jin Xiu. Harusnya umur panjang dan makmur, tapi kenapa tetap sakit dan terlihat akan mati muda? Apakah keluarga Fu ada sesuatu yang tidak bersih? Ada sesuatu tidak... Ayo pergi. Kamu pasti menantuku, kan? Kamu benar-benar cantik. Mengerti tentang Kenapa bertindak tidak normal? Ternyata karena keturunan. anak nakal. Menantu baik ini baru sekarang dibawa pulang. Siksi, masuk rumah. Aku siapkan banyak hadiah untuk lihat apakah kamu suka. Ayo. Duduklah. Lihat apakah ada yang kamu suka. Ini gelang giok warisan keluarga Fu, khusus menantu keluarga Fu. Coba pakai. Tidak usah. Tante, ini terlalu mahal. Kalau saya terima, bagaimana kalau ada masalah nanti? Tidak bisa. Kenapa panggil saya tante? Kamu dan Jin Xiu akan menikah, harus panggil saya ibu. Ibu.
Kamu manggil aku, Mam, jadi gak usah sungkan. Cepat dipakai. Tidak, ini aku pasti gak akan pakai. 11-11 kan cantik, pakai apa aja pasti cocok. Baiklah Mam, 11-11 datang tanpa apa-apa. Aku bawa beli kebutuhan dulu ya. Jangan kasih dia hadiah-hadiah ini, jadi kayak orang kaya baru. Ayo. Baiklah, tunggu sebentar. Ada 30 juta, belanja sesukamu. Oh, ternyata saya kaya. Miss Chu, kamu makan begitu senang. Beli banyak sekali. Gak bisa ambil sendiri ya? Aku lihat kamu terlalu lemah, sengaja mau latih kamu. Lihat apa tubuhmu lebih baik. Jadi lebih baik? Tidak mungkin. Sebelumnya saya kurang berolahraga. Lihatlah, ini demi kebaikanmu. Kamu masih mengeluh. Energi spiritual ini memberi tambahan 10 tahun umur. Sedikit membaik, benar-benar aneh. Ada yang sengaja mencelakainya? Apakah ada yang sengaja mencelakainya? Hei, pergi. Ada apa? Kamu tidak akan mengunjungi toko ini, kan? Aku peringatkan, kamu tidak boleh masuk. Kebetulan jimat yang aku bawa habis, jadi aku beli lagi untuk perlindungan. Benda ini terlalu suram, jangan menyentuhnya. Aku mau dia belikan aku. Tidak mungkin. Tidak beli, gak mungkin beli. Benar-benar tidak beli. Pak, kertas kuning dan serbuk merah 78.500. Tembok itu 300.000. Total 300.000 78.500. Bagaimana bayar? Gesek kartu. Terima kasih ya, terima kasih. Jam. Nih, jam lohan. Tunggu di sini, aku pergi cari mobil. Oke. Iya. Sudah lama sekali, sudah lama. Kenapa Fujin Xiu belum kembali ya? Fujin Xiu punya masalah. Tidak benar, katanya utang orang mati hilang. Kalau dia mati, garis takdir cinta kita akan putus. Benar, tidak boleh diselamatkan. Tidak boleh diselamatkan. Kapan mencapai pencerahan? Jangan peduli. Jangan peduli. Kecil, dua anak kecil. Kalian siapa? Abizidia. Dasar pemalas, aku berhutang padamu di kehidupan. Pergi. Kalian juga. Fujin Xiu, kamu nggak mati kan? Memang benar-benar pecundang. Tuan muda, gagal. Kita gagal. Pecundang, kalian semua pecundang. Bahkan orang sekarat pun nggak bisa diatasi. Kakek, aku dengar kamu sakit parah. Aku datang dari jauh, dari luar negeri untuk melihatmu, ingin mengirimkan kesenanganmu yang paling kamu sayangi, Fujin Xiu, untuk menemanimu. Nggak nyangka, mereka semua gagal. Tapi nggak masalah. Menunggumu. Setelah kamu mati, aku benar-benar kuasai keluarga Fu. Wasiatnya. Baru kirim dia ke bawah. Tidak terlambat. Hahaha.
Wah, tidak berguna, kamu sudah bangun. Tahukah kamu, kalau aku terlambat, kamu sudah bisa bertemu nenek buyutmu. Kamu sebenarnya siapa? Ingin tahu ya? Ah, Aku, dewa dari surga. dewa-dewa jangan main-main. Aku serius bicara sama kamu. Aku tidak serius. Aku belum naik ke surga, dianggap dewa emas. Menyelesaikan harapanmu, jodoh kita. Aku bisa mencapai pencerahan. Jangan bohong. Kamu. Apa? Aku segera pulang. Kenapa? Kakek gawat, kakek gawat. Kakak ketiga, kakak ke-9, dapat berita tentang kakak senior. Di mana? Di keluarga Siapkan mobil. Siapkan mobil. ayah. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah sudah kubilang tetap di luar negeri? Jangan kembali? Atau, kamu kalah berjudi? Bilang saja. Kali ini berapa? Bukan. Kakek sakit. Sebagai cucu tertua, melihat dia tidak pantas? Ayah. Saya anak kandung Anda begitu tidak ingin bertemu saya? Benar. Kalian adalah keluarga. Saya orang luar. Kita satu keluarga, pulang saja tidak apa-apa. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Maaf. Kami sudah berusaha Sepen. Ah, ya ampun. Ini, Pak. Dokter Pan, kondisi kakek tidak stabil. Kenapa tiba-tiba? Iya nih. Kakek, kondisinya tiba-tiba memburuk. Turut berduka cita. Fujin Show. Kenapa kamu pura-pura? Saat kakek sakit dulu, kamu tidak terlihat sedih sedikit pun. Sekarang kakek meninggal, kamu berpura-pura jadi cucu berbakti. Yut siapa? Apakah kamu? Takut kalau tidak pura-pura, uang keluarga Fu tidak dibagi padamu? Kamu. Detak jantung lambat. Aliran darah normal. Jelas-jelas keadaan pura-pura. Bodoh, punya kakak begini. Dahi cekung, mata hitam. Jelas orang cemburu. Masalah keluarga Fu rumit. Bantu pecundang itu, apakah dianggap memenuhi keinginannya? Kakek sudah meninggal. Kasih tahu, sekarang urusan keluarga Fu milik saya. Kalian tidak ada hubungan dengan keluarga Fu. Tidak ada hubungan. Brengsek. Kapan keluarga Fu? Jadi urusanmu? Ayah. Sejak dulu yang jadi pewaris itu anak tua, bukan adik. NIH. Lihat baik-baik. Di wasiat kakek tertulis jelas. Segala milik keluarga Fu adalah milikku, akulah penerus tunggal keluarga Fu. Sekarang, sebagai kepala keluarga Fu, saya memutuskan kalian ibu dan anak tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fu. Segera pergi dari sini. Kamu. Apa kamu hah? Surat wasiatmu hanya selembar kertas karena kakek tidak pernah mati. Apa? Kakek tidak mati? Kakek tidak mati. Kakek tidak mati. Kakek tidak mati. Kau benar. Dari mana kau dapat omong kosong itu? Pergi dari sini. Jangan berani-berani menyentuhnya. Kakek tidak mati. Dapatkah Anda menyelamatkannya? Fujin Xiu, dapat meragukan nafsu makan. Kamu bisa meragukan makananku, tapi jangan meragukan kemampuanku. Penyakit Selamatkan kakek. atas. Hei, kalau aku membantu menyelamatkan kakek, apakah itu berarti sudah memenuhi permintaanmu? Ingat ingin membalas budi padaku. Betul, selamatkan kakek. Penuhi permintaan Fujin Xiu, lepaskan belenggu cinta, dan bisa naik. Hebat, baik, aku akan segera selamatkan. Dokter bayi itu dijuluki dokter ajaib yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Dia saja tak bisa menyelamatkan kakek. Dengan kemampuanmu, Sangguluku. Shishi. Saya tahu kamu bermaksud baik, tapi jangan berusaha terlalu keras. Hei, kamu selalu hentikan aku selamatkan kakek. Apakah sembunyikan sesuatu? Anak bandel ini jeli. Legipula kakek tiada. Siapa yang tahu apa yang aku baik? Kalau kamu ingin menyelamatkan, silakan. Tapi, ada satu syarat. Lepaskan. Kalau gak bisa sembuhin kakekku, maka Fujin Xiu harus meninggalkan rumah dengan tangan kosong, dan kamu harus merangkak di bawah kakiku. 11-11.
Gimana kalau kita batalin aja? Fu Jinxiu, kamu harus percaya, aku tidak akan kalah. Aku setuju. Tapi, Kalau aku berhasil selamatkan kakek, kamu harus merangkak di bawah dia. Janji ya. 11-11. Aku percaya padamu. Hang. Ada reaksi, kakek belum mati. Ayah belum mati. Ada harapan. ada harapan. Tidak, wajah Bibirnya ungu. ini bukan pengaruh jahat. Ternyata keracunan, energi sia-sia. Aduh, aku tidak tahu soal farmakologi. Si 6 paling ahli dalam farmakologi. Ada apa? Maaf, Fu Jinxiu, aku tak bisa selamatkan kakek. Chushi. Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Kakek sudah meninggal, kamu masih mengganggunya. Sungguh jahat. Gak bisa sembuhin kakek, tapi ada seperguruanku bisa. Diamlah kau. Kamu anak desa, mana ada adik seperguruan? Fujin Shou. Apa lagi mau kamu bilang? Seseorang datang, buang mereka berdua keluar. Apakah kalian lupa? Tentang taruhan kita. Kamu kalah. Sekarang, tepati janjimu. Lewati dari bawahku. Merangkak di bawah. Kamu. Bagaimana? Chushi. Gak asal. Kalau kamu tidak mau merangkak. Biar aku carry orang bantukan. Hei datang sini. Tunggu sebentar. Biar aku ganti dia. Baik. Kamu juga bisa ganti dia. Tapi. Harus 2 kali. Kamu. 2 kali ya 2 kali. Tidak perlu. Seorang pelaku meditasi harus berniat, aku yang berbuat, aku yang tanggung. Tunggu sebentar. Kakak, Adik. Kenapa kalian datang? kakak, guru kami yang meminta kami mencarimu. Kalau tidak menemukanmu, bagaimana kami harus menjelaskannya kepada guru? Kalian datang tepat waktu. 6, bantu saya. Chushi. Bawa aktor dan bernyanyi akan menyelesaikan masalah. Kan? Ini adik ke-6 saya, bisa menyelamatkan kakek. Kakek sudah meninggal. Sampai kapan berbuat kekacauan? Menurut wasiat. Saya adalah kepala keluarga Fu. Kalian semua pergi dari sini. Berani mengusir kakak saya pergi. Pikir kamu siapa, lelaki? Berani-beraninya kamu memukulku. Mau mati, ya? Bizarre. Perintah tabib kerajaan Dahlia. Perintah dari penguasa sendiri. Siapa yang menyelamatkan nyawa dapat memerintah keluarga Daxia. Kamu adalah tabib legendaris. Meng Yao, bagaimana? Bagaimana mungkin? Sekarang aku harus menyelamatkan. Kau masih berani menghalangiku? Tidak berani, cepat pergi. Kakak, di mana pasiennya? Kenapa bengong? Cepat angkat kakek saya. Meskipun kamu dokter di Dacia, saya tidak percaya. Kamu bisa menghidupkan orang mati, HMPH. Maju. Kakek. Ani. Mana mungkin? Dokter sudah bilang dia meninggal, bagaimana mungkin? Fu Guansong. Kamu pikir apa yang kamu lakukan tidak ada yang tahu? Aku benar-benar tidak menyangka. Demi harta keluarga Fu, kamu sampai meracuni kakek sendiri. Keluarga kami, keluarga Fu, bagaimana bisa memelihara si brengsek seperti kamu? Sejak kecil kamu tidak belajar, besar malah makan, minum, dan berjudi.
Aku pikir kamu cuma sedikit manja, tidak punya sifat buruk. Itu kan kakek kandungmu. Bajingan. Kenapa lakukan itu, ayah? Ayah. Jangan ganggu aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang Aku salah. berlutut? Aku Aku akan membiarkan Anda menggertak, maafkan aku. Sungguh, aku salah. Aku tahu aku salah. menyakiti keluarga sendiri. Aku benci tipe orang sepertimu. Kamu bukan sadar salahmu, tapi sadar akan mati. Jangan kotorin tanganmu. Serahkan dia ke polisi saja. Hei, adik, tidak bisa lapor polisi. Kalau kamu lapor polisi, kehidupanku berakhir. Nanti aku akan mematuhi ayah. Aku tidak akan sembarangan lagi, ya. Kakek, saya adalah cucu kandung Anda. Tolong maafkan saya, berikan saya kesempatan, ya. Lihat, bukan cucu kandung. Adalah cucu sebenar. Saya, Kata-kata ini biarkan polisi saja yang bicara. Oke, saya dan beberapa saudara seperguruan saya pergi dulu. Biarkan Pak Fu beristirahat dengan baik. karena kalian begitu tanpa perasaan. Jangan salahkan saya. Tidak berperasaan lagi. Kakak, cepat lihat. Adu Jinsho Fu Jinsho. Fujin Xiao. Jangan bergerak. Pisau ini bisa berbahaya. Sebenarnya apa yang kamu mau lakukan? Cem. Mau apa? Nanti kamu akan tahu. Guansong. Kita bisa bicara baik-baik, jangan sakiti Jin Xiu. Bajingan, kamu menyakiti kakekmu, belum menyesal sekarang mau menyandera Jin Xiu. Sebenarnya mau apa? Aku tidak menyesal. Kalau bukan karena kamu Begitu pilih kasih. memberikan semua hak, Semuanya kipadaf. mereka mengusirku ke luar negeri dan mengabaikanku, bisakah aku melakukan? Seperti ada yang memaksa kamu meracuni kakek. Egois tetap egois, kamu tetap egois. Diam. Ini masalah keluarga Fu, orang luar tidak berhak ikut campur. Kamu dan adik seperguruanmu datang hari ini. Posisi kepala keluarga Fu sudah jadi milikku. Bila mau aku lepaskan Fu Jinxiu, bisa saja. Kamu harus berjanji padaku. Berikan harta keluarga Fu pada aku, biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan mendorong dia ke bawah. Hei, Nggak bisa setuju. Nggak bisa setuju sama dia. Dia meracuni kakek, nggak boleh kita biarkan pergi. Benar. Benar. Selain itu, Fu Guansong, meski diberi uang, nggak pasti lepaskan Fu Jin. Fu Guansong. Meskipun bawa uang Fu, tidak bisa pergi. Aku lapor polisi. Sarankan berhenti agar hukumannya lebih ringan. Kalau aku nggak bisa hidup, hari ini aku harus tarik orang lain celaka. Ya, Langit. Fu Jinxiu. Jinsho. Fu Jinxiu. Aku, dewa di langit. Dewa, jangan bohong, aku berbicara denganmu. Apa yang tidak sopan dari saya? Saya belum jadi dewa, sudah jadi jin emas. Sekarang, memenuhi keinginanmu, menyelesaikan hubungan kita. Saya bisa jadi dewa. Apa yang dia katakan sebelumnya memang benar. Jika tak ada masalah, Bisa dilepaskan kan? Jinsho. Kamu tidak terluka, kan? Ayah ibu, saya baik-baik saja. Wah, aku kaget sekali. Tidake pepis Sekurla. Ibu benar-benar tidak apa-apa. Sekurla. Ashui, senyor. Santai saja. apa yang bisa Tenanglah. Kamu tahu kan kekuatan senior kita? Kalau ada masalah, pasti mereka berdua yang bermasalah. Oh iya. Bagaimana dengan Fu Guansong? Sialan. Dia kabur. Kalau ketemu, pasti ku buat dia tak dikenali ibunya. Siksi, itu tadi. Apa yang terjadi? Ayah, ibu, nanti aku jelaskan soal ini.
Siksi. Kamu tidak berniat memperkenalkan mereka semua kepadaku, kan? Aku kenalkan kalian satu sama lain. Sudah kenal dia, saudara magangku Shenmo, bekerja untuk orang lain. Bekerja. Kumadi Lab, je la Kuan expérimente. Bosan banget. Adik ketiga guru saya, Xie Senghan. Dia Bisnis apa tuh? Kalau dia adik dari guru 11-11, mungkin keluarga Fu bisa bantu. Saya harus mikir-mikir dengan baik. Bagaimana Pang juga, usaha 11 ini. Meliputi hampir semuanya. Usaha Xie. 3 kakak senior, kamu sudah jadi terkaya di kota selatan. Jangan rendah hati. Kalau tidak, kamu nanti diremehkan orang. Sudah selesai, kami memperkenalkannya. Sekarang giliranmu. Aku Fujia, Fu Jinxiu. Suaminya Siksi. Saudara ipar kalian. Kakak senior, kalian sudah menikah? baru menikah hari ini. Masalah? Ada, apakah dia lebih muda dari aku? Apakah dia lebih... Apa dia punya uang seperti... Yah, tidak begitu. Itu semua tidak penting. Lau Liu. Belakangan ini Fu Jin, bisa kamu lihat kan? Hahaha. Ternyata, Tuan Muda Fu sakit ya. Pantas saja. Kelihatan lima berdaya. Kelihatan lima tidak berdaya. Kenapa tidak bilang dari awal? Sudah lama kenal, aku kasih diskon 20%, cepat sembuh. Obat manjur. Saya baik-baik saja, tidak perlu. Hello hello hello. Kenapa pergi begitu saja? Kenapa kalian melihatku? Kakak. Kenapa kamu menikah dengan Fu Jinxiu ini? Cepat. Jujur katakan, jujur dapat kering. Melawan hanya akan semakin sulit. Begitu, karena batas ini, aku hanya bisa... Tidak bisa kemana-mana? Oh begini rupanya. Kupikir pohon besi 1000 tahun ini akhirnya berbunga. Kakak perempuan. Jadi, siapa Fu Jinxiu bagimu sekarang? ATM di dunia nyata. Penghalang di jalan menuju kesuksesan. Memang benar. Aku bisa naik tingkat lebih tinggi, tapi dia tarik aku turun demi karmanya. Padahal awalnya karma ini bisa terurai. Siapa sangka keras kepala susah diajak bicara. Kakak senior. Karma itu bukan cuma selesai keinginan gitu aja. Gimana caranya selesai? Pernah baca di kitab Karma atau Bencana Bunga Persik adalah ujian yang harus dihadapi praktisi sebelum naik tingkat. Ada 2 cara spesifik. 2 cara apa? Cara pertama ini adalah nyawa terhapus. Jika Fu Jinxiu Ikatan akan terlupa, dan Gary Perazan juga akan hilang. Bukankah itu sederhana? Kita langsung saja bereskan Fu Jinxiu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia akan lima dan sering sakit, tidak lama lagi akan mati. Siksi. Aku tahu kamu ada di keluarga Chu. Kamu tenang saja menikah denganku, aku takkan biarkan kamu menderita lagi. Kamu tak perlu pikir. Dia sangat baik padaku, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Kakak. Jangan-jangan kamu ingin obati dia lalu tunggu dia tua meninggal? Aduh, masih ada cara kedua. Cara kedua ini. Memerlukan kalian berdua untuk saling mengerti. Apa itu lagi? Aduh kakak, kamu kos keras baja ya? Saling memahami artinya kamu berdua saling suka. Itu pasti tidak bisa. Itu pasti tidak bisa. Pria hanya akan mengganggu kemajuan saya. Ada cara lain tidak? Entah dia mati atau kalian saling cinta. Tidak ada cara ketiga. Ada. Apa? Kamu mati, kutukan cinta ini juga bisa teratasi. Pergi. Sister yang itu. Caranya sudah kukasih tahu. Terserah kamu melakukannya, tergantung padamu. Aduh, aku cuma mau naik level. Kenapa ada banyak masalah? Halo. Ada cara bikin dia suka sama aku? Coba cari di internet. Tapi sebelum itu, hibur dia dulu ya. Kenapa harus menenangkannya? Dia bukan anak kecil. Karena marah. Kenapa dia marah? Kamu. Dia. Dengan kata lain, nenangkannya bisa bikin kamu maju. Serius. Kakak,
Sudah malam, kami pulang dulu ya. Pergi. Bagaimana cara membujuk orang? Dia di mana? Tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja. Kenapa tadi aku ingin menciumnya? Apa yang kamu pikirkan? Oh, enggak ada apa-apa. Kamu datang malam-malam ngapain sih? Menghibur kamu. Terus, gimana caranya? Tunggu sebentar ya. Jin Siu, kamu jangan marah dong, ya? Kumohon. Please. Aku nggak sengaja, cuma kuat sekali. Aku ganti yang lain. Tadi kamu mau pukul aku sampai mati? Jin Siu, aku tahu salah. Kumohon, jangan marah. Aduh. Sudah. Hei, maaf, tidak sengaja. Akan mengembalikannya. Jujur saja, kamu datang untuk menyenangkan hatiku atau mau mencelakanku? Apa aku mengganggumu? Tapi memang kamu mengganggu waktu orang lain. Aku ingin menyenangkanmu, bukan membuat tanganmu terkilir. Aku akan mengembalikannya. Jangan teriak, sudah selesai. Masalah kecil saja. Kalau kamu baik-baik saja, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, jangan coba memanipulasi. Jangan mencoba memanipulasi lagi. Jangan coba lagi, takut tak lihat matahari esok. Bukan begitu. Jurusan memanipulasi suami tombol 108. Bisa nggak jangan lihat hal-hal aneh di internet? Jadi, kamu masih marah nggak? Sebelum jawab pertanyaanmu. Jawab satu pertanyaan dulu. Hehe, duduk. Kamu dan 3 saudaramu itu selalu sedekat ini? Bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Kami memang tidak ada hubungan darah, tetapi Hanya keluarga. tentu saja. Aku menjawab, sekarang masih marah nggak? Aku nggak marah, kok. Cuma, Oke, nggak marah lagi. aku tadi cemburu. Jadi tidak marah, apa kita bisa lanjut ke langkah berikutnya? Langkah berikutnya, bukan belajar yang di internet itu. Kamu mau ngapain? Kenapa pakai baju seperti itu? Aku pakai baju ini tidak bagus? Bagus banget. Kenapa tidak lihat aku? Aku. Di internet bilang, cara menambah rasa cinta suami istri. Tahu maksud dari kata ini? Tentu saja aku tak. Kamu ingin aku cepat suka kamu. Kamu ingin suka sama aku. Benar, jadi Fujin Siu. Bisakah kamu juga segera suka sama aku? Supaya aku bisa segera naik pangkat. Baiklah, sepertinya tidak suka aku seperti ini. Ternyata kamu benar, omongan internet tidak bisa dipercaya. Lebih baik aku cari cara lain supaya kamu suka sama aku. Setelah menggoda, lalu ingin kabur. Aku bahkan tadi nggak terpikir untuk mendorongnya. Itu. Fujin Siu, kenapa kamu? Keracunan. Hei, Fujin Siu, ada masalah. Sialan Chu 11 ini.
Siapa sebenarnya dia? Aduh. Hebat juga ya. Siapa kamu? Musuh dari musuh adalah teman. Aku datang untuk membantumu. Chushi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Si bodoh, bagaimana dengan Fu Jinxiu? Kakak. Yang ditanam Fu Jinxiu itu bukan racun tapi kutukan. Apa itu Racun dipelihara dengan tanaman atau zat beracun, merusak organ manusia. Racun di tubuh Fu Jinxiu adalah gu pemakan hati, paling jahat dan berbahaya. Begitu racunnya bekerja, akan perlahan-lahan menggerogoti nadinya hingga habis. Dia juga akan. Apakah ada cara untuk mengobati racun ini? Tidak ada cara, aku harus menyelamatkannya. Akan kembali dan periksa buku medis, lihat ada cara lain. Cepat pergi. Tadi malam. Rasa sakit ini semakin sering kambuh. Entah sampai kapan aku bisa bertahan, waktu terus berjalan. Siap mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 2. 3, 4, 5, 6, 8, 3. Kamu ngapain? Bukannya seharusnya aku... Benarkan. Kamu pagi-pagi aja keluargaku ke sini. Buat senam pagi. Itu namanya olahraga. Olahraga. Ngerti nggak sih? Kalau olahraga, pergi ke gym dong, bukan ajak. Di sini temani kamu berbuat gila. Ah, kakek, kenapa pukul aku? Menurut kamu kenapa? Ini Siksi dengan baik hati memberi kita olahraga. Kamu masih bertengkar dengan... Aduh, kamu baru bangun kemarin, harusnya istirahat baik-baik. Apa Yang kamu tahu? Shidi Siksi bilang. Suruh aku banyak olahraga. M'en tu Memulican. Iya. Aku merasa jadi lebih muda. 11-11. Jangan marah Jinxiu. Anak nakal itu hanya khawatir padaku. Aduh, kakek. Aku tidak sekecil itu. Anak baik. Ini dia. Ya, pestanya. Apakah itu menyenangkan? Nanti saja. Anda akan tahu ketika Jinsu membawa Anda ke sana. Apa yang kau lakukan? Pergi ganti baju. Aku sudah menyiapkan semuanya seperti kau minta. Ini Semuanya untukku. Oh. Aku lihat. Yang ini cukup bagus. Pergi. Tidak mau. Adieu. Cepat coba sana. Sin. Sepatu ini desainnya kayak melawan manusia. Sulit banget dipakai. Suhu 11. 4, 5, 6, 7, 2. 3, 4, 5, 6, 8, 3. Ngapain kamu? Bukankah ini harusnya aku yang tanya? Kamu pagi-pagi bawa keluargaku ke sini. Lakukan senam. Itu disebut kebugaran. Kebugaran. Ngerti gak? Kalau mau kebugaran, pergi ke gym lah, bukan di sini. Ikut kamu berbuat gaduh. Ah, kakek, kenapa pukul saya? Menurutmu kenapa? Sini baik hati, ngajak kita olahraga. Kamu masih bertengkar dengan... Aduh, kemarin baru sadar. Kamu harus istirahat.
Kamu tahu apa? Shidi Siksi bilang, Sur Banyak Bergerac. bisa bantu pemulihan. Iya. Aku merasa lebih muda sekarang. Siksi, jangan marah sama Jin Xiu. Anak nakal ini cuma khawatir sama aku. Kakek. Aku tidak berhati-hati. He. Anak baik. Bagaimana dengan yang ya, Pak? Pestanya. Apa itu menyenangkan? Nanti saja. Anda akan melihat ketika Jinsu membawa Anda ke sana. Kenapa? Ganti baju. Sesuai perintah, semua siap. Ini. Semua ini untukku ya. Nih, menurutku. Yang ini lumayan bagus, coba. Nggak mau. Aduh, Cepat coba dong. Sin. Sepatu ini desainnya aneh banget, susah dipakai. suhu 11. Tuan muda. Tuan muda. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, baik-baik saja. Kamu, pasti, Aku, pasti. tentu saja tidak masalah. Baik. Halo. Sepatu hak tinggi merepotkan, ganti saja. Nyonya, sepatu hak tinggi wajib untuk pesta mewah. Kamu atau sepatu harus pergi. Mengerti, akan segera mengganti untuk... Ganti pakaian ini. Kenapa? Pakaian ini terlihat bagus. Pakaian ini hanya bisa dipakai di rumah. Oh, Tuan muda, kamu cemburu. Tuan muda, yang ini. cepat ganti. Tuan muda datang. Sekarang bisa kan? Iya. Tidak bisa. Masih belum bisa. Bukannya kamu mau pakai apa? Aku akan pakai yang biasa aja. Ganti yang lain. Oke. Jamuan syukuran keluarga Fu. Lan. Acara ini adalah persiapan khusus oleh Taipan Xie Zhenghan untuk menyambut kakak. Bahkan Tuyo, dokter ahli mistis, dan jenius riset. Shenmo juga akan datang. Namti harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika bisa bergabung dengan salah satu dari mereka. Keluarga Fuya bukan apa-apa. Tenang saja, saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Hei, bilang bisa pakai baju sembarangan? Kenapa pakai baju formal gitu? Pakai kacamata hitam. Hei, kakak. Setelah menikah dengan Fu Jinxiu, kamu bisa belajar. Etika masyarakat atas. Ternyata masih kampungan. Nora, Pakai baju kumuh datang kemari. apa yang kamu tahu? Aku pakai begini setidaknya nyaman. Siapa seperti kamu, pola pikir sempit, pakaian juga kaku. Kakak. Saya menjengkelkan, takut kamu kehilangan muka di pesta besar ini. Kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Cushi, Lan ingin membantu. kenapa kamu memarahi Lan? Minta maaf pada Lan. Aduh. Cepat minta maaf pada Lan. Maaf, jika tidak mengganggu, aku tidak akan mengganggu. Tapi kamu memaksaku memarahimu. Apakah ini salahku? Hmm. Aku akan melakukannya.
Ayo, 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 ayo. Gadis ini. Apa yang kau lihat padaku? Mengapa saya tidak menyadari bahwa mulut Anda beracun seperti Anda? Anda tahu maksud saya? Disebut, jika tidak menyinggung perasaanku, tidak akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Sebelas, kau baik-baik saja? Kakak. Kamutidak apap. Aku baik-baik saja. Yang kena masalah mungkin dia. Kamu menamparku, jadi balasannya. Tidak peduli harinya. Kakak. Aku cuma mau mengingatkan, jangan berpakaian sederhana di acara sepenting ini. Kamu sengaja menumpahkan anggur lalu memukulku? Tidak tahu tata. Berpakaian demikian, dit Maklumi. Orang lain sudah baik hati Malah memukul. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Di acara mewah seperti ini malah ada orang. Tidak tahu sopan. Harusnya dia diusir. Dia usir. Chu 11 adalah istriku. Dia adalah nyonya muda keluarga Fu mengusirnya. Kalian mau bermusuhan dengan keluarga Fu. Aku hanya khawatir kakak akan mempermalukan keluarga kita di pesta ini. Tidak menyangka dia memukulku di depan banyak orang, bukankah itu mempermalukanmu? Bukankah itu mempermalukanmu? Jangan buru-buru. Apa yang kamu pikirkan? Bisa urusi istriku pakai apa? Termasuk kamu. Di depan umum, memanjakan anak angkat yang sepele. Kalian tidak mau bekerja sama dengan keluarga Fu lagi? Ayo. Kamu memukulku. Siapa suruh kamu? Tak sopan pada kakak. Cepat minta maaf pada kakak. Minta maaflah. Maaf ya. Maafkan. Kakak, mau aku usir mereka? Biarkan saja mereka. Ada makanan? Aku lapar. Ada. Kae sini. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Kakak, Ya, pulang, memeriksa kitab kedokteran. Guyang menimpa Fujinxiu. Tidak ada cara buat menghilangkannya. Kakak, menurutku, kamu tidak usah pusing soal Fujinxiu lagi. Kalau dia mati, bukankah kamu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi? tidak benar, saudara muda. Bukankah kamu bilang dokter berdedikasi? Mengapa sampai ke Fujinxiu? Kau bilang tidak ada cara. Apakah kau bohong? Jika saya membohong. Saya tidak membohongi saudari senior. Benar juga. Tapi justru kamu, saudari senior, kamu begitu peduli dengan Fujinxiu. Kamu suka padanya? Oh, apakah Aku benar-benar suka. si gagal itu? Jadi, apakah dia suka padaku? Apakah dia suka padaku? Tidak, aku tidak. Aku melakukannya demi kenaikan. Oh. Sudahlah. Aku bilang, tapi kamu tidak Aku cari sendiri. Kakak, mau kemana? Pesta segera dimulai. Kamar mandi. Aku ingin lihat apakah guru benar-benar tidak ada cara lain. Aku ingin lihat apakah guru benar-benar tidak ada cara lain. Saudara Kinam. Kamu tidak berniat memberitahu kakak? Di tubuh Fujinxiu, Cara menghilangkan gu itu. tidak usah, terlalu berbahaya. Tak mau menghadapinya. Lagi pula, yang dia pikirkan cuma ingin melayang ke surga. Walaupun diberitahu, dia tetap takkan melakukannya. Betul juga. Terima kasih atas perhatian kalian. Kata-kata kalian pasti kusampaikan kepada kakek.
Aku pamit sebentar. Pak, maaf. Pak, lihat pesta ini, masih nanti mulai. Ayo saya antar ganti pakaian dulu, ya. Baik, ayo. Guru, Xiao 11. Meski serangga ini sangat beracun, tapi ada cara menyembuhkannya. Sudah kuberikan padamu lewat jimat. baik. Adik keenam bohong padaku. Aku akan menanganinya. Anak nakal. Berani. Ide. Walaupun tidak sedarah, kita punya marga yang sama. Kita perlu berjaga-jaga padaku. Aku berjaga-jaga padamu, Chulan. Hal kau lakukan saat kecil. Kau sendiri sudah lupa. Adik, kenapa masuk ke ruang kerja ayah? Kau masih mengambil barang ayah. Kembalikan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Cushi, kau menggertak adik lagi. Tidak. Ayah, kakakku tidak sengaja mengambil barang-barangmu. Dia tidak bermaksud mendorongku. Jangan salahkan aku. Jika kau berani masuk ke ruang kerja lagi, akan kupatahkan kakimu. Ayo pergi. Kakak, ayo kita main petak umpet. Tutup mata, hitung sampai 10, lalu cari aku, oke? Mulai sekarang, keluarga Chu hanya punya satu anak perempuan, aku. Menjebak dan memfitnahku, menipuku untuk dijual. Kamu tidak bercanda mengatakan hal itu? Chu Jingye hanya percaya satu sisi cerita. Karena kamu pembawa sial. Tentang kamu tersesat. Itu karena kamu bodoh. Apa hubungannya denganku? Wow, kamu bisa ngomong gitu juga. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tunggu sampai Fu Jinxiu mati, kehilangan sandaran. Lihat kamu bisa sombong. Terser AP yang kamu Semua ini fakta. Meskipun tanpa aku, kamu tetap tidak akan disukai. Tidak benar, dia sudah marah. Kenapa hari ini tenang? Apa sebenarnya rencanamu? Wah. Handgun. Fu Guansong. Ternyata kamu. Adikku yang baik. Turkjut. Kamu bawa aku ke sini. Mau apa sebenarnya? Mau apa? Aku berusaha keras untuk masuk lalu berusaha keras untuk bawa kamu ke sini. Menurutmu aku mau apa? Kamu demi harta keluarga Fu, benar-benar gila. Kamu melakukan ini pada kakek sebelumnya. Sekarang mereka melakukannya padaku. Mereka bias. Siapa memintamu bersaing denganku untuk keluarga kakak? Kau seharusnya sudah mati. Jika bukan karena Chu 11, kau pasti sudah mati di garasi. Kau pasti sudah mati di garasi hari itu. Siapa kalian? Orang yang ingin kau mati, kering untuk membunuhnya. Jadi hari itu. Orang-orang itu kamu yang kirim. Iya, bukan cuma itu. Sebelumnya, setiap insiden yang kamu alami, Setiap luka yang kamu terima. Dan kesehatanmu yang buruk beberapa tahun ini. Semua hasil kerjaanku. Hahaha. Tubuhku lemah. Kamu meracuniku. Tidak. Bukan racun. Ani ketukin. Kutukan ini aku dapatkan dengan biaya besar. Setelah masuk ke tubuhmu, ia akan perlahan menggerogoti darahmu. Pergi ke rumah sakit pun tidak ada gunanya. Setiap kali racunnya kambuh, kamu akan merasakan nyeri dada hingga sakit sekali.
Hahaha, sebenarnya aku ingin biarkan serangga ini menyiksamu perlahan. Tapi sekarang, aku ingin kamu segera mati. Makan, makan. Makan, makan. Fu Jinxiu, nikmati waktumu yang terakhir. Ah, Oh ya. Kamu sangat suka Chu 11 kan? Tenang saja, setelah kamu mati, aku akan ambil alih keluarga Fu dan segera kirim dia menemanimu. Apa rencanamu sebenarnya? Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. Tidak, Fu Jinxiu. Berhenti, hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Minggir. Hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Minggir. Kukira kamu tidak perlu buang tenaga, lebih baik diam saja. Minggir atau aku tidak bersikap baik. Tidak baik hati. Daripada mengancamku. Lebih baik pikirkan baik. Tanpa dukungan Fu Jinxiu, apa yang harus kamu lakukan? Aku bilang minggir. Suara apa itu? Tidak tahu, sepertinya dari belakang, dari ruang istirahat. Sister Senior. Fu Jinxiu, Fu Jinxiu, aku benar-benar tidak menyangka, kamu ada hari seperti ini. Seperti Seeker Anjing, ya. Tapi bagaimanapun juga, kita saudaranya. Sebagai kakak, bagaimana aku tega membiarkan kamu mati dengan begitu menyakitkan? Tentu saja, aku harus mengantarmu pergi. Fu Jinxiu. Fu Jinxiu. Bayi besar. Bayi besar. bayi besar. Lihat Fu Jinxiu bagai ini. Kenapa hatiku terasa sakit sekali? Aku bawa kamu cari Lao Liu. Hahaha. Chushi. Aku tahu kamu hebat. Juga tahu adikmu hebat. Tapi dia terkena racun Gu sekarang. Itu terbuat dari serangga beracun, rumput, dan bunga beracun, tidak ada penawarnya. Jangan katakan adikmu. Bahkan jika dewa turun, dia tidak bisa diselamatkan. Ini benar-benar kejam. Memang pantas mati. Benarkah, Chushi? Berpisahlah dengan baik, setiap kata yang dia ucapkan sekarang mungkin adalah pesan terakhirnya. Kau sayap-sayap urus jenazahnya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Siapa urus jenazah siapa dulu? Belum tentu. Siapa yang akan mengubur siapa? Belum tentu. Langit dan bumi tak berakhir, hukum Tao Suan King. Sayangku. Sayangku. Kamu baik-baik saja? Suhu 11. Belakangan ini bertemu denganmu. Aku sangat senang. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bertemu denganmu. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang akan terus bersamaku, Fu Jinxiu. Kakek sangat baik padamu. Setelah aku pergi, dia pasti akan menggantikan aku merawatmu. Hanya saja, saya akan kembali pada kata-kata saya. Kau memintaku untuk memenuhi bukankah kau memintaku untuk memenuhi keinginanmu? Untuk menjadi bahagia selama sisa hidupku. Berbahagialah. Selamat. Fu Jinxiu. Bayi besar. Bayi besar. Kakak. Kakak. Kamu baik-baik saja? Kakak, Tabahkan dirimu. Tabah untuk apa? Dia belum mati. Bawa dia pergi. Kakak, kamu mau bawa dia kemana?
Kembali ke rumah. Detox, detox. Bantu lepaskan pakaian. Kakak, Fu Jin Xiu Tekina Raccoon. Mau pakai cara apa untuk bantu dia? Bukan urusanmu. Raccoon Yang Fu Jin Xiu Alami. Tidak ada cara menghilangkannya, kamu mau pakai itu. Lao Liu. maksudmu apa? Kaka pakai cara apa? Meski racun tak bisa disingkirkan, bisa dipindahkan jika ada seseorang. Gunakan daging dan darah sebagai alat, racun bisa dipindahkan. Apa? Kamu sudah tahu cara ini sejak awal. Sengaja menyembunyikannya dariku. Pemindahan racun ini berbahaya, sedikit salah bisa menyebabkan kematian. Tak mau ambil risiko ini. Tak perlu takut. Kakak senior, sebagai Jinxian terhormat, aku tidak takut racun ini. Kami memiliki kekuatan spiritual melindungi tubuh. Racun yang masuk akan hilang sendiri dalam beberapa tahun. Aku tahu racun itu masuk ke tubuhmu tidak berbahaya. Tapi kamu tahu tidak, jika kamu menyelamatkan Fu Jinxi, kamu akan kehilangan banyak kekuatan spiritual, dan kamu tidak bisa naik ke level lebih tinggi. Kamu berlatih di Gunung Lama demi naik level. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menghentikan jalan menuju kenaikan level? Kakak senior. Kata tua keenam benar. Turun gunung mengejar kenaikan level, tidak boleh terganggu. Rakan ini tidak berbahaya bagi kita cultivator. Biar aku saja. Biarkan aku lakukan. Tidak bisa. Racun ini sulit diobati, syaratnya ketat. Butuh kultivator tingkat Jinxian. Kita tidak mampu. Kakak senior. Bagaimana kalau kau pikirkan lagi? Kenaikan level keinginanmu, kan? Kenaikan level penting bagiku. Saat ini. Aku lebih tidak ingin membiarkan Fu Jin daripada naik surga. Aduh, tapi kakak, Baik, jangan bicara, tahu sifatku. Keputusan yang aku buat tidak akan berubah. Langit dan bumi tak terbatas. Metode Swan King, dengan daging dan darahku, hilangkan kotoranmu. Hebat sekali Fu Jinxiu, baik-baik saja. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Ternyata aku tidak mati. Suhu 11. Bagus sekali, ternyata aku tidak mati. Akhirnya aku bisa terus menemanimu lagi, aku sudah bilang. Aku adalah dewa. Aku tidak izinkan kamu mati. Kamu tidak boleh mati. Kamu kenapa? Ada yang tidak enak. Baik-baik saja, tidak boleh. Biar aku periksa sebentar, ada efek samping. Aku benar-benar baik-baik saja. Sakit? Tidak. Bagaimana di sini? Tidak sakit. Aku bilang. Aku benar-benar tidak apa-apa, sudah sembuh. Yakin? Baiklah, aku duluan mau ganti baju. Tunggu. Fu Jinxiu. Lelah banget. Bantu pakai baju? Bisa bantu pakai baju? Ini. Ini. Kayaknya nggak enak deh. Suhu 11. Suhu 11. Bagaimana kakak senior 6? Kehilangan banyak tenaga spiritual, perlu istirahat yang cukup. semua gara-gara kamu. Kakak tidak akan. Hai Xiao Yu. Simpan ekspresimu kalau merasa bersalah. Selama waktu ini siapkan bahan-bahan berharga untuk kakak supaya dia pulih. Baik, aku mengerti. Ayo kita pergi dulu. Ayo kita pergi dulu. Suhu 11. Cepat sembuh, aku masih banyak hal ingin kuucapkan padamu. Adieu le Pascan Acu. Xiao Jiu, jangan bercanda. Apapun keputusan kakak, kita harus mendukungnya. Aku hanya kasihan padanya. Jangan lupa, masih punya. Hal lain untuk dilakukan. YK. Bagaimanapun juga, dalang dari masalah ini belum teratasi. Mengerti. Cuaca dingin, keluarga Chu akan bangkrut. Fu Guansong juga akan jatuh. Ternyata dia menjaga sepanjang malam.
Tidurnya ternyata imut sekali. Rasanya cukup enak saat dicium. Kamu mau cium satu kali? Kapan kamu bangun? Saat kamu bilang rasanya bibirku enak. Kamu ngapain? Aku cuma mau bilang, mau cium silakan saja, gak perlu sembunyi-sembunyi. Siapa yang mau cium kamu, jangan kurang ajar. Lalu tadi, siapa yang diam-diam cium orang lain? Siapa yang kurang ajar sebenarnya? Kita sudah menikah, kenapa kalau aku menyentuhmu? Sentuh saja, seluruh tubuhku milikmu. Kamu, jangan bicara omong kosong seperti itu, bisa bikin hatiku kacau. Apa kacau? Bukankah kemarin kamu bilang, Di kehidupan berikutnya masih ingin. Apa, sudah. Kenapa? Kamu tidak salah paham. Apa? Aku cuma mau bilang. Kemarin aku bilang ingin bertemu kamu di kehidupan berikutnya. Hari ini aku bilang ingin menciummu, itu semua dari hati. Suhu 11. Aku suka kamu. Suhu 11. Aku suka kamu. Shishi Bangan. Ah, Hahaha, apa aku mengganggu kalian? tidak. Tidak. Mencari kami? Oh begitu, Dokter Meng bilang perlu menambah beberapa hari. Buatkan sup ayam hitam ginseng. Ah. Terima kasih, MA. Terima kasih untuk apa? Keadaan Jin Siu kemarin. Kalau bukan Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu penyelamat besar keluarga kami. tidak sehebat itu. Suara apa? Oh tidak apa-apa, minum sup, aku akan lihat. Tuan Muda, Tidakbek. Fu Guansong dan Chu Lan Chu Jingye kembali dengan kelompok turun bawah memaksa ayah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Apa? Fu Guansong, Bajingan, Apayang Lakukan. Untuk apa aku hanya ingin mengambil kembali milikku? Tidak perlu banyak bicara. Cepat tanda tangani saja. Apa? Kau mau semua saham di perusahaan Fu? Dan semua harta atas namaku? Bermimpi ah. Kakek, sekarang Fu Jin Siu sudah mati. Jika kau tidak memberikan harta ini padaku, apa mau bawa semua kekayaan itu ke kuburan setelah mati? Bersikap cerdas dan tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Bapak tua. Usia Anda sudah tua, perusahaan Fu itu seharusnya diserahkan kepada generasi muda. Tinggal di rumah menikmati hidup, kan enak? Urusan keluarga Fu. Capan. Giliran kamu yang bernama Chu memutuskan? Fu Guansong, aku orang tua hari ini akan berbicara di sini. Semua harta milik Fu, meskipun aku membawanya ke dalam kubur, sumbangkan atau buang. Aku tidak akan memberikanmu sen pun. Kakek tua, kamu tidak tahu diri. Kamu mau tanda tangani? Baiklah, aku bantu kamu tanda tangani. Kamu tanda tangani untukku. Ayah Fu Guansong, kamu masih manusia? Kamu masih manusia? Cepat lepaskan kakekmu. Tanda tangan. Haha. Fu Jinsi, kamu tidak mati. Kakek, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh Tuhan. UPS, ibu dan ayah. Bantu kakek beristirahat. Hati-hati. Aku serahkan padamu. Ahem. Kau hebat, kau sudah dewasa. Aku
Fu Jinxiu sudah mati. Kenapa dia masih hidup? Ketika saya membeli parasit, tidak ada penawarnya. Kenapa dia hidup? Pernahkah Anda mendengar pepatah, ada dunia di luar manusia dan dunia di luar surga? Jika Anda tidak tersambar petir kemarin, beraninya Anda melakukan hal yang mengerikan hari ini? Itu kau. Sihir apa kau gunakan? Sihir? Apa kau mau mencoba lagi? Langit dan bumi, Xuanxin Taoisme, Aigo, Aigo. Ahah. Haha. Ada apa dengan kekuatan spiritualku? Apakah karena racun dalam tubuhku? Harus kembali tanya guru. Ada apa? Tidak apa-apa. Kupikir kamu sehebat apa. Ternyata hanya penipu pura-pura sakti. Kalau punya kekuatan, Aku ingin petir menyambar. lihat kau masih sombong. Fu Guansong, kamu menyakiti kakek, dia sudah memaafkanmu. Kamu tidak menyesal dan memaksa menandatangani perjanjian saham ini. Sekarang harus Tiket apa? Bahkan jika Fu Jinxiu masih hidup, aku juga akan mengirimnya ke neraka. Orang datang. Ternyata kamu sudah siap-siap. Hang. Kali ini kamu pasti mati. Kekuatan roh hilang, agak sulit. Kenapa si 6 belum datang? Sepertinya harus menunda waktunya. Siapa yang mati belum pasti. Sudah sampai tahap. Masih keras kepala seperti bebek. Tapi sekarang kalau kamu minta maaf sambil berlutut, mungkin. Aku bisa maafkan kamu. Datang ke sini, aku tunjukkan berlutut. Kenapa bicara dengannya? Dia hanya mengulur waktu. Kalian banyak sekali takut padaku. Kalau takut bilang saja, pengecut semua, pengecut semua. Berlututlah. Baiklah. Ku. Berlutut seperti itu bukanlah hal buruk. Pikiranku tidak akan tunduk padamu. Mimpi di siang bolong, ya hanya mimpi. Ngapain bengong? Ayo maju. Selesai. Saudara murid, kenapa Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Kalian siapa? Terdengar hanya kamu bisa panggil teman? Aku bukan bodoh. Bagaimana kakak senior, tiba tepat waktu sekali. Kamu mau lakukan apa? Dari dulu aku sudah tidak suka kamu. Haha. Ini sangat baik. Saya diganggu. Mereka telah membuatku merasa sangat tidak nyaman, hampir seperti mereka mengacaukan pikiranku. Kau memukulku. Akan menelepon polisi, menuntutmu atas penyerangan. Tak perlu menuntut, akan memenjarakanmu sekarang. Sudah menyiapkan semuanya? Kakak, Fu Guansong, semua bukti kejahatanmu. Aku sudah siapkan semuanya. Bawa pergi. Kalian. Kalian. Selanjutnya giliranmu. Julan. Aku dan Lan Lan hanya datang ke rumah Fu bersama Fu Guansong. Dia tidak meracuni orang, tidak bisa menangkapnya. Dia tidak meracuni. Dia melakukan hal lain hari ini. Kita hitung baik-baik utang ini. Ini semua yang kalian lakukan padaku bertahun-tahun. Sewaktu kecil, kalian memfitnah aku mencuri laporan Chu Jingye, lalu membuangku setelah membohongiku, bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Setiap tindakan ini, bukankah sudah cukup untuk menangkap kalian? Kakak. Aku tahu, sejak aku masuk keluarga Chu, kamu tidak suka padaku. Kamu pikir ayah lebih memihak padaku. Tapi kamu tidak bisa memfitnahku sembarangan. Ini bisa membuatmu dipenjara, loh. Lalan, kamu cerdas dan baik. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Ayah, mungkin kakak dengar omongan palsu orang lain, jadi dia salah sangka padaku. Aku salah sangka padamu.
Aku meremehkan rendahnya tindakanmu dan jahatnya dirimu. Siang ini berbohong tanpa takut disambar petir saat keluar rumah? Mau bukti? Baiklah. Kalian perhatikan baik-baik ini. Apakah ini benar-benar ulah Chulan? Chulan, sekarang apa yang mau kamu katakan? Cukup, Chu 11. Sejak kecil kamu memang licik, kamu hilang bertahun-tahun, Lanlan yang menemani dan berbakti padaku. Sekarang, Membuat hal-hal ini untuk menuduhnya. Menyudah, kamu begitu membela Chulan. Apakah kamu juga merasa tidak bersalah? apa maksudnya tadi aku baru bilang? Aku datang untuk menyelesaikan masalah dengan kalian termasuk kamu, karena waktu itu kamu juga ada saat Chulan meninggalkanku. Apa yang kamu bicarakan? Aku bicara sembarangan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Agar Chulan, anak di luar nikah, masuk keluarga Chu resmi, kamu rela mengadopsinya. Sementara aku ditinggalkan. Chu Jingye, saat kamu melakukan semua itu, apakah kamu tidak memikirkan aku yang juga anak kandungmu? Awalnya, jika bukan karena tekanan dari keluarga, aku tidak akan putus dengan wanita yang paling kucintai dan menikahi ibumu. Chu 11 kau yang mengambil identitas Lanlan, sekarang semua yang kamu alami ini adalah karma yang pantas kamu terima. Tahunya kamu begitu kuat bertahan. Aku berani membunuhmu langsung. Chu Jingye. Kamu masih manusia? Chu 11 juga putrimu. Tuh. Dia cuma pembawa sial. Tidak pantas jadi anakku. Anakku. Hanya Lanlan saja. Kamu sudah cukup. Jangan bicara seolah kamu ingin aku jadi ayahmu. Tapi melihat kamu bodoh, aku tetap harus mengingatkan kamu. Kamu anggap dia anak kandung, tapi mungkin dia anggap kamu pengganti ayah. Apa maksudmu? Masih belum jelas? Chulan sebenarnya. Bukan anak kandungmu. Apa yang kamu bicarakan? Setelah membawa Lanlan, sudah melakukan tes DNA. Dia memang anakku. Tapi apakah kamu pernah Tentang hasil tes DNA. Itu palsu. Kamu dan cinta pertamamu berpisah 2-3 tahun. Cinta pertamamu bawa anak bilang itu milikmu, kamu percaya. Bodohkah kamu? Aku nggak paham. Aku tidak paham bagaimana harta keluarga Chu ada di tanganmu. Ayah, tes DNA ini dipalsukan oleh Chu 11. Benar atau palsu? Kamu lihat saja sendiri. Ah. Ternyata kalian berdua ibu dan anak menipuku selama bertahun. Ayah, jangan marah. Walaupun dia bukan anak kandungmu, tapi uang keluarga Chu bukan punyamu. Apa? Tentu saja putri baikmu yang menggelapkan uang perusahaan. Sekarang keluarga Chu sudah menjadi perusahaan kosong. Ini adalah. Ini. Perusahaan beberapa tahun belakangan. Kenapa semakin lesu? Ternyata itu semua ulahmu. Aku sudah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun. Semua ini adalah hakku. Aku hanya menyesal tidak bergerak lebih cepat dan memindahkan semua aset perusahaan. Aku tidak menyangka. Aku bijaksana seumur hidupku. Tapi dipermainkan olehmu seperti ini. Gara-gara kebodohanmu. Apa? Sudah. Jangan bilang lagi. Chu 11, lepaskan aku. Tentu saja, kirim kamu ke penjara. Cushi. Aku tidak akan membiarkanmu. Cushi. Kamu akan menyesal. Elf. Ayah, ditipu oleh Chulan. Makanya melakukan banyak hal yang menyakitimu. Bisakah kamu mempertimbangkan karena kita satu keluarga? Tolong bantu keluarga Chu. Tidak melaporkanmu cukup baik. Masih ingin aku menutupi masalah keluarga. Di matamu, aku adalah orang yang rendah. Siksi, aku tahu sebelumnya kamu banyak menderita. Tapi, seperti yang dikatakan Pepeda, tidak ada orang tua yang tidak bagus di dunia ini. Kita ini satu keluarga. Tolonglah bantu keluarga Chu. Berhenti. Saat kamu meninggal di tempat terpencil. Kenapa tidak ingat kita keluargamu? Aku tidak punya keluarga sepertimu. Cushi. Aku ini ayah kandungmu, kamu tidak bisa abaikan aku. Cushi.
Aku ini ayahmu, bagaimana bisa kamu tinggalkan aku? Lihat, ini dirimu yang sebenarnya, kan? Kamu bilang kamu ayahku. Tapi apakah Seperti anak kandungmu? Aku tahu. Aku tahu kamu benci padaku karena pengaruh Culan, tapi kamu pikir aku pembawa sial, walau tanpa Culan. Pergilah. Aku tidak akan membantumu. Mulai sekarang, keluarga Chu adalah keluarga Chu 11. kita tidak ada hubungan lagi? Hei. Hei, hei, hei. Sebelas. Tidak apa-apa, nanti keluarga Fu adalah keluargamu. Kakek, ayah ibu, semuanya keluargamu, jangan menangis. Mata mana yang melihatku sedih? Lalu tadi kamu. Aku sedang berpikir kalau aku berangkat sekarang, kapan aku bisa sampai di Baiheguan? Kakak senior. Kenapa kamu ingin pergi sekarang? Benar, kamu jarang turun gunung. Kami belum sempat berkumpul. Senior pergi bagus, biar tidak Diganggu pria tua. jelek dan miskin. Siksi, jangan pergi, aku bisa memberi apapun yang kamu mau. Jika kamu pergi karena ucapanku pagi ini, aku minta maaf. Jika karena aku, Apa ini kacau? Aku kembali untuk bertemu dengan guru. Kehabisan kekuatan spiritual, bertemu guru. aku ikut denganmu. Wah. Wah. Kenapa kamu banyak barang? Pertama kali aku bertemu guru. Bertemu guru. Gugup tidak bawa hadiah, tidak pantas. Tapi kamu juga tidak perlu bawa banyak. Tapi kamu juga tidak perlu bawa begitu banyak. Tapi kamu juga tidak perlu bawa begitu banyak. Halo, saya suami Siksi, Fu Jinxiu. Tidak usah sungkan, datang saja. Bawa hadiah segala ya. Anda membesarkan Siksi, tidak mudah. Bawa hadiah ini seharusnya. Hahaha, kalau begitu, biarkan saya terima saja. Guru, saya kembali untuk bertanya sesuatu pada Anda. Sebagai guru, saya sudah mengetahui hal itu. Meski tali cinta sudah putus, tapi kekuatan spiritual hilang. Takutnya tak bisa naik ke surga. Apa? Cari cara bantu aku. Aku latihan demi bisa naik. Kalau kau tak bantu, aku tak pergi. Kalau kuil ini kena petir lagi, bukan salahku. Anak nakal, dengar dulu. Meski kekuatanmu hilang, hanya sementara. Setelah racun di tubuhmu benar-benar hilang, bukan hanya kekuatanmu akan kembali, malah akan semakin meningkat. Wah, kamu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benar. Haha, kapan aku pernah membohongimu? Hebat. Ayo. Dasar pecundang. Jadi, setelah kamu naik level, apakah aku tidak akan melihatmu lagi? Butuh 3-5 tahun untuk menyelesaikannya, jadi meskipun mau naik level, butuh 3-5 tahun lagi. Jadi kamu tetap akan pergi, kan? Tanya soal ini ya. Tidak apa-apa. Sebelumnya, aku kira kamu bercanda tentang naik level. Aku terlalu percaya diri. Ayo bantu kamu. Menghentikanmu mencapai pencerahan. Kita cerai saja, guru bilang. Kamu tidak boleh Bukankah kamu bilang suka padaku? Aku tidak bisa mencegahmu mencapai pencerahan. Hai, Mudah, kamu naik ke pencerahan bersamaku, cukup. Aku sudah memberimu banyak kekuatan roh. Aku tanya guru, dia bilang kamu berbakat, dengan latihan mungkin naik ke pencerahan. Jadi, ayo pergi. Mau kemana? Ayo ikut berlatih.